Sing duwe lemah ki sapa? RUPS-nya itu kapan? Rapat umum pemegang saham di Indonesia itu kapan? Siapa yang punya tanah ini? Siapa yang punya laut? Siapa yang punya tambang? Who own that? Siapa yang punya itu? Pemegang sahamnya siapa? Takono Ma'ruf Amin nek ngerti. Takono Sandiaga Uno nek ngerti. Sopo sing duwe saham Indonesia iki? Aja ngomong Allah. Ya nek Allah ya kabeh. Sak jagat kerat ya toh. Kuwi Allah kabeh. Tapi maksud saya Republik Indonesia tanah air Nusantara ini siapa pemegang sahamnya? Siapa ownernya? Siapa? Ini hubungannya teknis loh ya. Kan kamu untuk punya tanah kan beli dapat sertifikat. Berarti bukan milikmu. Maksudnya rakyat punya saham itu sing ndi? Apa? Wong kue KTP yo bayar, SIM yo bayar, tuku apa-apa yo bayar. Sing ndi kue, sing wekmu sing ndi? Oh, enggak ada yang tahu ini bernegara tapi tidak ngerti milik siapa negara ini. Selalu berkhayal milik rakyat, rakyat mbahmu. Blegedes ya toh. Mana? Coba tolong para ahli tata negara. Semua yang ahli tata negara yang kuliah di Visipol ya, kuliah di hukum ya, jawab ini. Siapa pemilik sahamnya? Kan segala sesuatu harus jelas pemilik sahamnya supaya ada keputusan akan dibagaimanakan, akan diapakan, akan diarahkan kemana. Kan pemilik saham yang punya hak. Betul enggak Mas? Gue duit sak yuto nggo gawe warung angkringan. Kowe sing nentokke ning ndi le dodolan sepiro sepiring kan begitu. Anda yang menentukan ini Republik Indonesia siapa pemilik sahamnya. Jawab secara hukum, jawab secara konstitusi. Kalau tidak tahu kamu berarti belum bernegara. Jadi batal seluruhnya, pilpres, pilkada, pileg semua batal. Wong kamu belum bernegara, wong kamu tidak jelas siapa pemilik sahamnya. Atau saya permudah, Bung Karno mengatakan, dengan ini atas nama bangsa Indonesia kami memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan pengalian kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu pengalian dari siapa ke siapa? Dul. Pengalian dari siapa ke siapa dan kapan pernah dialihkan tuh kapan? Kapan? Sopo? Dari sopo ke sopo kuwi karepe? Siapa yang berkuasa sebelumnya, siapa yang berkuasa sesudahnya? Belanda. Tanya sama Belanda, sampai hari ini Belanda tidak pernah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa? Kalau dia mengakui 17 Agustus 45 sebagai hari kemerdekaan, maka dia mengakui bahwa dia menjajah Indonesia selama 3 abad. Kalau dia mengakui menjajah, maka dia harus bayar pampasan perang secara hukum internasional. Maka dia tidak akan pernah mengakui kemerdekaan kita karena dia tidak mau bayar pampasan perang. Jadi pengalian dari siapa ke siapa? Ini mudah jawabannya tapi tidak ada yang paham. Coba piye? Ngene kok negara, dudu negara kaya ngene iki le. Durung kowe iki. Mulane rasa pusing soal 2019 sak karep-karep mulai nyoblos. Ora ono bedane. Kowe nek tak dudi rada ngarep sithik kowe saya bingung kowe. Nek tak dudui tenane karo-karone lho ya. Engko saya bingung kowe pecah ndasmu. Medhot cangkemmu kowe engko. Gitu loh. Anda kan enggak tahu. Yang Anda mudeng itu apa di Indonesia? Aku tanya, yang kamu paham itu apa? Tell me one thing that you understand really. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air. Sebut satu ulama di Indonesia. Sebut satu nama ulama. Satu aja. Satu ulama. Gus, siapa ulama di Indonesia? Sebut satu nama. Ma'ruf Amin ulama. Atas dasar parameter apa dia ulama? Loh,
Itu bukan parameter. Ulama itu, kalau hakim jelas wilayahnya, fakih jelas wilayahnya, insinyur jelas wilayah garapnya, betul enggak? Ekonom jelas wilayahnya. Kalau ulama wilayahnya apa? Kalau ulama wilayahnya apa? Kalau fuqaha, fakih wilayahnya adalah fikih, hukum Islam. Hakim, pelaksana hukum Islam. Apalagi amir, eksekutor. Kalau ulama bidangnya apa? Baca Quran, baca hadis, pelajari Rasulullah. Ulama, warasatul anbiya. Definisinya apa? Yang mana yang ulama? Nyun sewu, beliau itu fakih, ahli hukum Islam, baca kitab kuning, khatam. Tapi apakah itu ulama? Apa definisinya ulama? Baca Quran. Ulama itu bidangnya apa? Piye? Maka doaku, ya Allah, mbok kamu kasih satu saja ulama di Indonesia. Karena kita akan hancur lebur karena kita tidak punya ulama satupun di Indonesia. Karena ulama tidak ada pembidangannya. Ulama itu al-alim. Wahumul ulama. Alimu madha, ya'lamu madha, Pak Muzamil. Ya'lamu madha. Ya'lamul hayat, ya'lamu kulla syai'. Wadzalikal ulama, wadzalikal alim. Ya'lamu kulla syai'. Walaisa illa ya'lam. Walakin yastati ayyaf'al. Yastati ayyamal. Sahih lah. Rumah samura coba bahasa Arab ya. Kalau ulama itu bukan bidang, Mas. Nah, itu kubus minimum. Tapi sesungguhnya ruang. Ulama adalah orang yang makrifat terhadap kehidupan, maklamah terhadap kehidupan. Dulu itulah yang didatangi oleh santri-santri yang ingin berguru. Maka kemudian disebut cantrik, santri, pondok, karena mereka mencari ulama ini. Karena pertanian dia bisa jawab, pencak silat dia bisa jawab, penyakit dia bisa jawab, kegelisahan hati bisa jawab, curhat dia bisa mendengarkan, salaman dia mau 700 orang, 100 orang, tidak ada masalah. Aku minta satu ulama yang mau salaman 1000 orang di lapangan. 1000 orang berdiri seperti tiap malam di Ma'iyahan. Ayo, cuklek gegermu kan ya. Ulama itu bukan ulama, itu fuqaha. Ulama itu orang yang warasatul anbiya. Sekarang nabi itu profesinya apa? Muhammad. Apa dia? Panglima perang, jenderal, pedagang. Nggak bisa nabi kamu rumuskan di kubus. Nggak bisa nabi kamu taruh di garis. Nggak bisa nabi kamu taruh di bidang. Nggak bisa. Maka kalau warasatul anbiya, dia juga tidak boleh bidang, tidak boleh garis. Nggak cukup. Jadi ulama itu apa? Innama yakhshallahu yakhshallaha min ibadihi ulama. Selama ini artinya apa, Pak Muzamil? Arti yang diartikan secara umum bahwa yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Gitulah kalimatnya. Bener Ustaz? Bener gitu? Tak kasih tahu bahwa itu salah ya? Tak kasih tahu bahwa itu terbalik ya? Jadi wis ana ulama iki ulama iki dudu. Sing wedi sing iki ngono ta? Kuwi piye ki uteke? Ya mesti ora mudeng urip nek kaya ngono kuwi carane. Ini bukan bahwa yang takut kepada Allah itulah hanya para ulama. Bukan. Sapa wae sing wedi karo Allah, bah kowe pegawai cleaning service, bah kowe Grab, bah kowe kuli pasar, nek kowe wedi karo Allah, kowe duwe potensi ulama. Bukan nek dudu ulama ora wedi, nek ulama wedi. Saiki aku takon, sing jare ulama sing wedi karo Gusti Allah sing sebutan siji. Sebutan siji.
dinilai bersama sejarahnya. Jadi terbalik logikanya, bukan ini ulama, ini bukan, sing wedi Allah ulama, menurut cara berpikir. Enggak, siapa saja yang takut kepada Allah, dialah ulama. Gitu dong cara berpikirnya. Enak temen wis dibagi-bagi sing bar pesantren ulama, sing iki dudu. Oh sing wedi karo Gusti Allah sing. Apa bisa dipastikan tamatan pesantren lebih takut kepada Allah dibanding tamatan SMA? Berarti logika tadi batal toh? Kan begitu toh? Jadi mari belajar, makanya sinau bareng Gus. Sinau bareng. Dan di sini tidak mengandalkan pemahaman, di sini tidak boleh mengandalkan kebenaran, karena yang namanya paham itu terhadap kebenaran toh. Kita tidak mengandalkan kebenaran Gus, kebenaran letaknya di dapur, di warungnya kebaikan dan kebijaksanaan, betul enggak? Kita sudah omongkan berkali-kali. Tadi sudah jelas rumusnya, kalau jauh pakai kebijaksanaan, agak jauh pakai kebaikan, dekat baru pakai kebenaran. Jadi kalau ngomong di pengajian bukan soal kebenaran, harus kebaikan. Tidak ada fastabikul haq, tidak ada dalam Quran. Yang ada fastabikul khairat. Cetok. Enggak terus nomor-nomornya. Ya Mas ya. Jadi ya Allah ya Rabbi ya Karim, memang kita ini bikin sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Tolong Gus, jangan dibilang ini pengajian. Nek pengajian ya ora kaya ngene iki. Sing wis ana pengajian iki ya ana aturane, ora pedingkrangan celewe. Ana sing tatuan-tatuan ra cetha ya toh. Di sini ndak. Di sini ndak. Di sini ndak ada aturan. Di sini ndak ada aturannya, itu ada di dalam diri mereka masing-masing, lanang wedok campur. Kenapa tidak kita pisahkan? Kenapa? Karena saya percaya Anda kesini tidak laki-laki, tidak perempuan. Orang urusan lanang wedok ning kene urusannya adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Kan begitu? Kalau saya pisah berarti saya menilai Anda ini lanang sing wedok. Ngono ta? Ya Ra, Mas Itut. Kalau saya gitu ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua ya rakyat. Saya tidak meremehkan siapapun, tapi mari kita belajar dong bareng-bareng, belajar. Kalau Ma'iyah Anda kubuskan ya enggak, ya masih mungkin bisa. Kalau kita kalau bidang ya enggak lah, kalau garis ya enggak lah. Ma'iyah ini makanya menghindar, jangan sampai jadi ormas, jangan sampai jadi madhab, dan tidak boleh ada MH mania, menyaingi Syekhir mania. Dan saya di KJ kemarin, lihat rekamannya di KJ kemarin, kalimat pertama saya menginginkan dan saya memperingatkan sekali lagi kepada Anda harus waspada kepada saya, Anda jangan percaya kepada saya. Hati-hati sama saya. Saya kesini untuk mendorong Anda percaya kepada Al-Quran, kepada Allah dan Rasulullah. Saya jangan dipercaya sebelum kamu mendapatkan kedaulatan akal dan nuranimu bahwa omongan saya bisa Anda pakai. Dan kalau Anda percaya, percayalah kepada kedaulatanmu sendiri, jangan percaya kepada saya. Aku ora paten. Ora dadi sapa-sapa le. Gitu loh. Aku ora pengen duwe anak buah le. Aku ora pengen duwe umat le. Aku urip gelandangan wani nganti saiki. Bener-bener dalam arti gelandangan yang sebenarnya. Wong gemblung ora meng ning Banyumas. Oke, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf kalau saya agak keras karena kadang-kadang sesuatu nada memang kadang-kadang referen toh, nganggo referen toh. Itu harus ada naiknya, ada turunnya kan gitu ya. Sekarang kita dengarkan bersama mengenai mizan, mengenai jauh dekat. Terutama tawaso bukan tawasi ya, Pak Musamil ya. Tafadhol. Tepuk tangan untuk kiai kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelaskan masalah mizan,
saya merespon dulu masalah ulama gitu ya. Jadi dulu tahun 80-an Menteri Agama itu Munawir Sadali gitu ya. Tahun berapa Pak Mus? Munawir Sadali jadi Menteri Agama berapa? 80 sampai 84 kalau nggak salah ya kan? Sampai 87 84 sampai 87 2 periode Munawir Sadali ya kan? Nah waktu itu Munawir Sadali pidato di Madura dan dia tidak tahu bahasa Madura, jadi dia kumpulkan kiai-kiai itu, dia pidato begini, pidato panjang. Saudara-saudara sekalian, sekarang ulama itu sudah semakin langka. Langsung kiai-kiai, loh kok kurang ajar. Dia gak tahu kalau itu di Madura bilangnya ulama semakin langka. Para langka itu kalau bahasa Madura kurang ajar. Marah semua kiai-kiai. Munawir Sadali menteri kurang ajar. Masa ulama dianggap semakin langka, berarti semakin kurang ajar. Ya Allah. Nah, karena itulah, akhirnya dipahamkan, enggak kiai-kiai, bukan maksudnya semakin langka itu, gitu ya. Bukan langka bahasa Madura, langka bahasa Indo semakin tidak ada. Nah, semakin jarang. Oh, ngono tuh gitu. hampir gak diperbolehkan kembali lagi ke Jawa Munawir Sadali. Hampir di apa? Hampir dicarok ini. Nah, setelah itu tuh memang timbul diskusi-diskusi di antara para ulama. Padahal waktu itu banyak kiai-kiai besar gitu ya. Maka akhirnya dari sekian diskusi-diskusi, musyawarah, waktu itu masih ada Kiai Sahal Mahfud, itu masih junior waktu itu ya, belum senior beliau. Kiai Sahal Mahfud itu masih junior. Yang senior itu waktu itu ada Kiai As'ad Samsul Arifin Asam Bagus, ada Kiai Ahmad Siddiq Jember gitu ya, yang jenius itu ya. Ada Gus Dur waktu itu, ada Kiai Ali Yafi Jakarta yang asalnya Sulawesi Parepare itu. Nah, masih ada Kiai Mahrus Ali, masih banyak kiai-kiai gitu ya. Lalu mereka rembukan bagaimana mengatasi kelangkaan bahasa Indonesia loh ya, kelangkaan ulama itu. Dan mereka sudah mengkhawatirkan masa depan. Ini bagaimana kalau seperti ini? Dari diskusi-diskusi itu lalu muncul ide mendirikan lembaga kaderisasi ulama. Nah, itu ya. Nah, terus diskusi. Saya waktu itu masih aliyah. Saya waktu itu saya mengikuti diskusinya. Nah, akhirnya didirikanlah, tapi gak jadi. Mau dijadikan, maunya lembaga itu disebut lembaga kaderisasi ulama. Akhirnya gak jadi. Namanya dirubah lembaga kaderisasi ahli fikih. Nah, itu ya. Jadi gak berani akhirnya. Jadi betul jenengan tadi. Ya. Jadi maunya lembaga kaderisasi ulama gak karena mereka menyadari ulama itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa. Meskipun Munawir Sadali memberanikan diri mendirikan MA, program khusus yang katanya sebagai kader ulama. Nah, itu ya kan? Munawir Sadali dengan formulasi MA tersebut 70% pendidikan agama, 30% pendidikan umum. Katanya Munawir Sadali untuk mencetak kader ulama. Tapi para kiai-kiai sepuh itu tidak berani. Maunya lembaga ini kaderisasi ulama, akhirnya yang didirikan lembaga kaderisasi ahli fikih. Gitu. Dan itu akhirnya didirikan di Situbondo, dan saya angkatan pertama di lembaga itu. Loh, betul. Saya angkatan pertama. Bukan berarti saya ahli fikih loh, tapi saya realnya angkatan pertama gitu ya. Hanya lembaga itu didirikan di Situbondo, maka disitulah saya berguru kepada kiai-kiai besar itu ya di situ. Saya berguru kepada yang sudah nggak usah dianu, kapan-kapan saja. Gitu ya. Di lembaga kaderisasi ahli fikih. Jadi kalau begitu saya ini ya bukan ulama gitu ya.
Saya hanya ngerti fikih sedikit-sedikit gitu. Karena lembaganya itu, mereka menyadari bahwa ulama itu tidak bisa dikader, ulama itu tidak bisa dibibitkan, sehingga tidak ada lembaga pembibitan ulama. Karena ulama itu lahir dari kehidupan, lahir dari pergumulan dengan kehidupan, dan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, itu saya kira ya untuk apa menanggapi tadi masalah ulama itu. Oh ya, saya ingat lagi, tak tambahi, waktu Pak Harto mau mendirikan Majelis Ulama Indonesia, itu kan karepnya Pak Harto, MUI itu karepnya Pak Harto, ingin mengendalikan para kiai itu loh, maka harus diwadahi. Karena kalau tidak ada wadahnya, mau dikendalikan repot. Bikinlah Pak Harto menggagas mendirikan Majelis Ulama Indo. Jadi MUI itu didirikan untuk ditunggangi memang, bukan untuk didengarkan fatwanya, untuk ditunggangi oleh Pak Harto. Gitu ya. Diundanglah ulama-ulama itu. Gitu ya. Termasuk waktu itu masih ada Buya Hamka. Gitu ya. Nah, kiai saya, Kiai As'ad Arifin termasuk diundang, datang. Karena diundang, menghargai Pak Harto, datang, ulama-ulama diundang. Nah, Pak Harto menyampaikan keinginannya untuk mendirikan Majelis Ulama Indonesia. Langsung kiai saya itu bilang, ya Pak Harto, kalau Pak Harto memang mau mendirikan itu, ya silahkan dirikan. Tapi Pak Harto, kata kiai saya itu, Kiai As'ad Arifin, saya tidak bisa jadi anggotanya karena saya bukan ulama. Itu kata kiai. Setelah itu kiai pamit pulang. Gitu. Masa Kiai As'ad yang dikenal waliullah itu mengaku bukan ulama? Kok orang sekarang gampang sekali ngaku ulama itu? Kiai As'ad itu, ya Allah, Kiai As'ad itu pejuang 45. Dia pernah mengusir Belanda. Dia pernah apa itu? Ya. Ini dia yang membawa amanat tasbih dan ayat dari Syekhona Khalil kepada Mbah Hasyim untuk mendirikan NU. Nah, Kiai As'ad itu yang dulu diamanai oleh Syekhona Khalil Bangkalan untuk membawa tongkat ke Tebu Ireng, ya, oleh Syekhona Khalil. Terus setelah itu diamanai membawa tasbih. Jadi berdirinya NU itu dari situ, ya, berdasarkan restu melalui tongkat dan tasbih. Nah, beliau ini tidak mengaku sebagai ulama. Coba bayangkan. Silakan Pak Harto dirikan Majelis Ulama itu, tapi saya tidak bisa jadi anggotanya karena saya bukan ulama, kata beliau. Dan beliau pulang. Dan Buya Hamka yang bersedia jadi ketua waktu itu, kan begitu. Ya gitulah ya. Nah, sekarang orang kan gampang sekali mengaku ulama. Apalagi kalau ada undangan gitu, pertemuan para ulama gitu ya. Keburu datang, aku ulama. Ya Allah, kata saya. Loh ya apa enggak? Saya pernah diundang pertemuan para ulama gitu, dan saya gak datang. Saya mengikuti kiai saya. Kalau saya datang berarti saya ngaku ulama ini. Saya kan lebih baik pertemuan gento-gento kayak sampai ini gitu. Karena kalau ada pertemuan ulama yang datang berarti kan izin aku. Wong kiai saya ngaku bukan ulama, masa saya mengaku ulama gitu. Kan kualat saya sama kiai saya. Nah itu lagi. Nah ini, apalagi orang Madura itu hari kemerdekaan aja nggak diakui tanggal 17. betul. Di Madura kemerdekaan RI itu tanggal 16 Mas, 16 Agustus 45. Betul, lagunya gini, 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Itu Madura. Gitu ya. Gitu Pak Titut. Ya, iya. Pak, gimana ini? Pak Titut ini ya, sampean jangan gini loh. Jangan terpesona dengan penampilan. Pak Titut ini penampilannya akan mengerikan, ya kan? Penampilannya menakutkan, padahal hatinya selembut sutra. Pak Titut selembut salju. Pak Titut ini orang yang sangat penyayang, gitu ya. Kalau nggak percaya sampai datangi ke rumahnya, mesti disuguhi macam-macam.
Ini di depan rumahnya, Pak Titut itu dikasih lukisan dirinya sendiri. Yang rambutnya panjang begini, di bawahnya ditulis, awas di sini ada setan. gambarnya dirinya ini. Jadi dirinya yang gondrong dilukis gitu ya. Terus dikasih tulisan apa? Awas di sini. Oh, hati-hati di sini ada setan. Ini Pak Titut, ini kan top ya kan? Jangankan ngaku ulama, ngaku manusia saja nggak berani Pak Titut. Ngaku setan. Itu Pak Titut. Gimana, cukup? Ya hanya mizan, ya tidak. Mizan itu ya saya kira sudah tahu semua lah. Bahwa dalam hal apapun itu mizan itu penting. Ya, mizan itu adalah keseimbangan. Wasama arafa'aha wa badu almi mizan.